Ya, halo hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Organic Tips. Ya, untuk video kali ini cukup singkat saja karena video kali ini dibuat hanya untuk menanggapi salah satu komentar dari teman kita di YouTube, yaitu dari Della Sucitra, yang mana komentarnya, bikin video hasil penyemaian benih-benih yang udah ditanam dong kak, biar tahu benihnya berhasil tumbuh atau enggak. Oke, baik, sebenarnya saya luruskan terlebih dahulu bahwasanya setiap video yang saya share itu sudah berdasarkan percobaan yang saya buat pada jauh hari sebelum saya membuat videonya. Jadi sudah pasti berhasil. Tapi karena ada teman kita yang berkomentar seperti ini di video budidaya tanaman kuping gajah yang ini, saya akan membuat update video dari tanaman yang kita tanam pada saat itu. Seperti apa tanamannya? Ini dia. Ya teman-teman, ini dia ketiga tanaman yang kita tanam pada kesempatan yang lalu, atau lebih tepatnya adalah kemarin kita tanam pada tanggal 3 Mei. Sekarang sudah bulan Oktober, sudah mulai akhir Oktober, berarti sudah sekitar 5 bulan. Ya, jadi 5 bulan itu sebenarnya sudah sangat panjang ya, sudah hampir setengah tahun, dan bisa dilihat perkembangannya pun berbeda-beda. Jika teman-teman lihat pada video sebelumnya bentuknya seperti ini, dan sekarang di setelah 5 bulan bentuknya seperti ini. Sebenarnya perkembangannya cukup unik lah menurut saya. Mari kita mulai bahas satu persatu. Yang kita bahas pertama dari yang kecil terlebih dahulu. Ya, ini bentuknya. Ini adalah kuping gajah yang kemarin kita tanam hanya bongkol saja, hanya batang saja, tanpa daun maupun tunas ya. Jadi lihat bentuknya seperti ini, cukup aneh. Lihat, dia masih kecil segini ukurannya cumanan. Dia memiliki daun 1, 2, 3, 4, 5, yang besar cuma 1. Yang menjadi pertanyaan kenapa seperti ini, karena memang ya secara teknis dia hidup, tapi kenapa tumbuhnya tidak optimal? Karena lihat di sini saya tidak pernah memberikan perawatan. Jadi setelah saya tanam, saya biarkan saja dan saya letakkan di tempat yang cukup teduh sehingga dia tidak mendapatkan cahaya yang cukup optimal, sehingga pertumbuhannya pun tidak optimal. Dan di sini pun medianya dulu kan, bila kalian ingat di video sebelumnya, cukup tertutup bongkolnya cukup tertutup tanah, hanya sedikit yang muncul di permukaan, tapi ini hampir setengahnya saja sudah muncul, tidak tertutup media tanam ya kan. Ya, ini juga salah satu faktor yang menyebabkan dia pertumbuhannya tidak begitu pesat atau bisa dibilang terhambat. Sebenarnya apabila dia dikasih media yang lebih full lagi, mungkin sebanyak ini sampai tertutup, itu mungkin pertumbuhannya akan lebih maksimal. Dan kita letakkan juga di tempat yang terkena sinar matahari, mungkin dia akan lebih optimal lagi, tapi setidaknya dia hidup. Oke, itu. Lalu yang kedua, ini yang ukurannya cukup sedang. Ini kemarin terakhir dia memiliki 2 daun, dan sekarang daunnya hanya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 juga, 5 daun juga. Tetapi yang kita lihat di sini, perkembangan akarnya cukup pesat. Dia sudah keluar dari polybag, akarnya sudah keluar dari polybag, itu artinya sudah cukup pesat. Dan di bagian batangnya pun dia sudah menyebar hampir menjadi 3. Ini kan sudah menjadi seperti 3 cabang lah. Enggak, gini. Nah, ini lebih jelas. Ini dia seperti muncul batang baru, dan ini batang utamanya ya kan. Itu berarti emang dia sudah cukup besar, cuman karena sama ini saya letakkan juga di tempat yang sedikit teduh, jadi perkembangan daunnya tidak cukup pesat, tetapi akarnya cukup rimbun, cukup bagus juga ini ya. Memang sebenarnya untuk tanaman itu yang penting tidak hanya di saat penanaman, tapi juga di perawatannya itu juga sangat menentukan bagaimana hasil tanaman ini. Jadi memang saya akui ini kurang perawatan, tetapi dia tetap berhasil, dia tetap hidup, walaupun ya
hidup seadanya. Oke, dan yang terakhir ini adalah yang saya bilang cukup berhasil. Ini yang kita tanam di pot. Dia daunnya sudah sangat amat rimbun, bisa kalian lihat, satu banyak, sudah rimbun sekali. Dia sudah amat sangat rimbun, dan jika kita lihat di bagian batangnya pun dia juga sudah mulai menyebar di sini, ya kan? Ini sudah mulai menyebar ke beberapa batang juga. Akarnya pun dia batangnya sudah cukup tumbuh naik juga ini. Ya, jadi memang saya bisa dikatakan ini adalah salah satu yang paling berhasil lah. Ya, kelebihan perbedaan perawatannya apa, cuman yang satu ini dia saya letakkan di tempat yang cukup strategis. Jadi dia mendapatkan sinar matahari yang cukup optimal. Ya, jadi perbedaan untuk media tanamnya juga tidak pernah saya ganti atau saya tambah, masih sama. Jadi memang untuk kalian yang memiliki tanaman kuping gajah, saya sarankan kalian untuk meletakkannya di tempat yang cukup strategis, yaitu di tempat yang terkena sinar matahari, agar pertumbuhannya dia lebih optimal gitu. Oke, baik, mungkin itu dulu untuk video update perkembangan tanaman kuping gajah milik saya. Itu ya, baik teman-teman, mungkin itu dulu untuk video yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Tetap terus saksikan video-video yang akan saya buat pada kesempatan berikutnya. Dan apabila kalian punya kritik, saran, atau pertanyaan, silahkan bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Dan kalian juga bisa DM saya melalui Instagram di @yul_fajar. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai saat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.